Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 35191028 dari kelompok Sigmas Merrill, yang dimana beranggotakan saya sendiri yaitu Lita Azani, Arizal Fikri, serta Mira Marlina. Karena kami beranggotakan 4, maka kami akan dibagi lagi menjadi 2. Saya bersama Lita Azani. Lalu di sini sesuai dengan tugasnya yaitu mengevaluasi efektivitas pendekatan machine learning serta melakukan evaluasinya nantinya dan mendemonstrasikan bagaimana pendekatan tersebut bekerja serta nanti membandingkan. Oke. Jadi dataset yang kita gunakan adalah dataset untuk memprediksi nilai ujian menulis siswa berdasarkan beberapa faktor-faktor, yang dimana model atau pendekatan yang kami gunakan ada 4, yaitu linear regression, random forest, gradient boosting, serta SVR. Dan sebagai satu lagi adalah linear regression yang original, baseline, tanpa filter tambahan, serta tanpa tuning. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara model ini dapat bekerja atau penjelasannya. Jadi, linear regression ini salah satu pendekatan yang paling sederhana, yang dimana model akan mencari garis atau persamaan linear yang paling sesuai antara fitur maupun target. Jadi dia harus berhubungan sejalan, segaris. Jika faktornya segaris gitu, semakin naik maka nanti targetnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita karena belum maksimal linear regression yang baseline, kita menambahkan dengan fitur tambahan serta tuning. Setelah dilakukan fitur tambahan dan tuning, tentu hasilnya nanti akan berubah. Lalu selanjutnya menggunakan model random forest. Random forest ini metode yang dia itu membuat banyak decision tree. Jadi dia membuat banyak pohon keputusan, yang dimana setiap pohonnya ini nantinya akan menghasilkan sebuah prediksi. Lalu dari semua banyaknya pohon keputusan atau banyaknya decision tree tersebut, nanti hasilnya akan dirata-ratakan. Jadi kelebihannya ini mampu menangkap pola non linear, jadi akurasinya itu bisa lebih tinggi dibanding dari linear regression yang tadi awalnya. Lalu yang kedua di sini ada gradient boosting. Gradient boosting ini metode yang cara kerjanya itu dia membangun sebuah model. Semisal gini, dia akan membangun sebuah model, lalu dia akan membangun model lagi, yang dimana jika dia membangun model lagi, itu dia berdasarkan dari memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Jadi model yang dibuat akan lebih baik karena dia membuat dari kesalahan model sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah SVR. SVR ini dia bekerja dengan konsep margin. Jadi model mencoba membuat garis regresi yang mempertahankan margin paling optimal. Jadi dia bisa menangani data-data non-linear, tapi biasanya model support vector regression ini atau SVR ini sensitif terhadap scaling. Dan performanya biasanya menurun jika sebuah data itu cukup mempunyai skala yang besar. Nah, jadi itu adalah terkait tentang bagaimana pendekatan tersebut bekerja, yang dimana kami menggunakan 4, dan untuk evaluasi kinerjanya itu kami menggunakan R2 score, MSA, serta RMSA. Dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, apa itu R2 score, MSA, RMSA, evaluasi metriknya, serta nanti rekan saya Lintang Azani akan membandingkan pendekatan yang dipilih untuk melihat kekurangan atau kelebihannya. Saya Muhammad Azani dengan NPM 2359201111. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya itu Akbar dari project UTS Machine Learning yang kita kerjakan. Di sini ada tabel comparison. Untuk metrik evaluasi, di sini kami menggunakan ada R2 score, MSA, dan juga RMSA. Kalau R2 score ini sendiri, ini mengukur seberapa baik model itu bisa
menjelaskan variabilitas ke dalam variabel target, yang mana variabel targetnya ini dia tuh nilai menulis. Misal di linear regression yang baseline itu kan dapat R2 score 0,89. Berarti model linear regression yang baseline ini itu dapat memprediksi sekitar 89%. Lalu ada MSA. MSA ini dia mengukur rata-rata kuadrat dari selisih dari nilai prediksi dan juga nilai aktual yang ada. Nah, kalau untuk nilai MSA ini, dia semakin rendah, artinya semakin baik model memprediksi nilai menulisnya. Kalau RMSA ini, dia akar kuadrat dari MSA itu sendiri. Digunakan RMSA ini agar mempermudah interpretasi error yang terjadi. Misal, dalam ini model gradient boosting dia RMSA-nya 3,86. Itu berarti rata-rata kesalahannya itu prediksi model sekitar 3,86 poin karena dia dalam bentuk poin. Semakin rendah, dia semakin akurat prediksi model yang memprediksi nilainya. Lalu di sini untuk perbandingan hasil aktual dan juga hasil aktual dari model baseline dan juga model yang telah dilakukan konferensi tadi, diketahui bahwa yang paling baik itu model gradient boosting ya. Namun di sini yang di ini gambarnya itu masih model linear regression. Yang sebelah kiri yaitu model asli baseline-nya. Jadi titik merah ini merupakan nilai aktual dari menulis siswa. Titik-titik birunya merupakan nilai prediksi. Jadi semakin rapat dia ke titik merah, maka prediksinya makin baik. Kita lihat yang sebelah kanan ini model linear regression yang menggunakan 9 fitur terbaru, termasuk tambahan ada fitur engineering dan juga normalisasi. Kalau kita lihat titik-titik hijaunya di model 9 ini dia semakin merapat ya ke titik merahnya, menandakan bahwa model penambahan fitur engineering dan juga normalisasi dan lain yang kita lakukan itu dapat membantu model untuk memprediksi nilai menulisnya semakin baik. Di sini juga ada fitur important. Jadi dalam sebuah memprediksi itu kan ada beberapa fitur. Nah, di sini ada fitur-fitur yang important atau fitur yang penting dalam membantu model untuk memprediksi. Misal dalam random forest itu dia ada yang paling penting itu ada reading score-nya sekitar 92%. Untuk di gradient boosting juga sama. Dia reading score juga. Nah, di sini ada muncul beberapa fitur hasil engineering-nya ya. Itu ada total score, average score, dan juga total score-nya. Nah, ini untuk visualisasi fitur importantnya. Ini untuk perbandingan dari R-score dari semua model. Bisa kita lihat bahwa paling tinggi itu di gradient boosting dengan 93%. Nah, ini ya perbandingan dari model sebelum dilakukan modifikasi dan juga setelah dilakukan modifikasi. Yang baseline-nya linear regression, sebelah kanan modelnya itu gradient boosting dengan fitur engineering, normalisasi, dan juga hyperparameter tuning. Bisa kita lihat prediksi model di algoritma gradient boosting dia semakin rapat ke titik garis merahnya. Berarti model makin baik dalam memprediksi nilai menulisnya. Jadi ini adalah rangkuman temuan yang kami dapatkan dari project machine learning ini. Di sini juga kami mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi performa siswa itu, dan juga ada performa dari model regresi. Nah, untuk model regresi linear yang sebelum dilakukan modifikasi, dia mendapatkan R kuadrat skornya 89,7%.
Lalu setelah dilakukan fitur engineering dan juga cross validation, dia mendapatkan R quadrat score-nya 92,7%. Ini membuktikan bahwa penambahan fitur engineering seperti FX score dan juga total score-nya bersama fitur lainnya itu meningkatkan performa pada model linear regression yang sebelumnya 89,7 meningkat menjadi 92,7%. Dan MSA-nya menurun dari 22,7 menjadi 16,0. Nah, untuk model dengan akurasi tertinggi itu ada di gradient boosting setelah dilakukan hyperparameter tuning dan juga penggunaan fitur engineering. Dia menempatkan R2 kuadratnya R2 skornya tertinggi yaitu 93,24%. Dan MSA juga RMSA terendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.